Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Wan Pengembangan Daerah Litbang Banjarmasin menggelar sosialisasi terkait strategi penanggulangan kemiskinan di Hotel Ratan Inn, Banjarmasin Timur. Sejauh ini sudah menyusun dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di Banjarmasin yang telah ditetapkan dalam waktu 5 tahun, bertepatan Wan penyusunan RPJ MD 2021 sampai dengan 2026. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Wan Pengembangan Daerah Bapeda Litbang Banjarmasin menggelar sosialisasi terkait strategi penanggulangan kemiskinan dengan menghadirkan sejumlah SKPD terkait di Hotel Ratan Inn, Jalan Ayani Palima, Banjarmasin Timur, besukan Kamis 30 Juni 2022. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur Wehetakuni Prima TV memedahkan penyebab tingginya kasus kemiskinan di Banjarmasin diantaranya perekonomian yang terdampak cukup besar akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda 2 tahunan, mulai dari banyaknya jumlah pengangguran, perusahaan yang tutup, wan adanya pemutusan hubungan kerja, rendahnya pendidikan, sampai banyaknya kekanakan yang putus sekolah. Kalau di Banjarmasin kemiskinannya itu terbanyak dari apa penyebabnya Pak? Penyebabnya itu kan yang sejarahnya Pak, ekonomi, kan ekonomi satu pasti, rendahnya pendidikan, ya pasti. Jadi memang orang yang, kalau misalnya gini, kalau secara data, ya adakah seorang dokter yang, karena mereka profesional. Kalau misalnya anggota DPRD, ada nggak mungkin karena pendidikan harusnya S1 misalnya, minimal S1 kan, nggak mungkin ya wartawan misalnya. Tapi kata kunci tadi yang beliau sampaikan, kolaborasinya adalah ketika data miskin ada dan tidak adalah sedekah itu yang membuat berlomba untuk bersedekah maka tidak ada yang miskin. Itu kata kuncinya. Sementara itu, Kepala Bapeda Litbang Banjarmasin Ahmad Sauki memedahkan sejauh ini sudah menyusun dokumen strategi dalam penanggulangan kemiskinan di Banjarmasin yang telah ditetapkan dalam waktu 5 tahun atau bertepatan dengan penyusunan RPJMD 2021-2026. Setelah itu dilanjutkan dengan penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaan aksinya direncanakan saban tahun. Ahmad Sauki memandahkan di tahun 2023 mendatang akan ada 9 kelurahan di Banjarmasin menjadi fokus prioritas penanggulangan kemiskinan. Terkait dilaksanakannya sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin ini apa tujuan dan maksudnya Pak? Terus tadi ada 9 daerah yang masih rawan miskin di Kota Banjarmasin. Sebenarnya kita kan sudah menyusun dokumen, namanya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kota Banjarmasin. Itu ditetapkan 5 tahun berbarengan dengan selesainya penyusunan RPJMD 2021-2026. Dilanjutkan untuk penanggulangan kemiskinan ada dokumen tersendiri materi rencana strategisnya. Nah dari situ diturunkan kegiatan rencana aksi tahunan untuk 2023 itu ada 9 kelurahan yang jadi fokus prioritas penanggulangan kemiskinan. Nah, sehingga konsekuensinya seluruh SKPD yang memiliki program kegiatan yang baik dari APBD maupun yang dari APBN itu bisa melalui DAU atau DAP yang bisa didapatkan itu prioritas untuk penanganan kemiskinan dan kelurahan itu. Dan basic datanya itu berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial yang input datanya juga dari masing-masing kabupaten kota, dari kelurahan diturunkan ke RT, biasanya diverifikasi kelurahan dan dinas sosial itu yang jadi prioritas penanganan kemiskinan. Ahmad Sauki menambahkan, dari 9 kelurahan yang masuk dalam program penanggulangan kemiskinan di tahun 2023, Kecamatan Banjarmasin Selatan menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah rawan kemiskinan tertinggi di Banjarmasin.